Halo kawan-kawan. Kawan-kawan apa kabar? Saya sehat. Saya harap kawan-kawan semua sehat. Kita kena juga kesehatan supaya badan kita sehat dan kuat. Perkenalkan, nama saya Incik Beruang. Kawan-kawan boleh panggil saya Incik Beruang. Hihihihi. Sebentar lagi kita akan mulakan acara sekolah minggu. Kawan-kawan suka tak? Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Kita akan berdoa bersama cikgu yang akan memimpin dalam doa. Jom kawan-kawan. Shalom anak-anak. Selamat pagi semua. Apa kabar? Diharap semua sehat-sehat ya. Mari anak-anak, sebelum kita mulakan tuh pujian penyembahan kita, mari saat ini kita berdoa dulu. Doa dimulai. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan Yesus dalam sepanjang minggu ini, Engkau telah menuntun dan memimpin kami Tuhan, sehinggalah kami dapat dipertemukan sekali lagi di dalam kelas ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami. Mari Engkau menyertai kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bawa kami dalam pujian dan penyembahan dengan hati yang girang, hati yang bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mohon kepadamu, biar Engkau berikan kami hati yang fokus kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh cikgu-cikgu kami Tuhan. Biar kami benar-benar membuka hati kami, pikiran kami untuk terarah kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami ini Tuhan, daripada permulaan, pertengahan, hingga habisnya Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua anak-anak menyatakan amin. Nama saya Orni Jenny Dani. Saya berumur 9 tahun. Hewan kesukaan saya anjing. Saya pernah diberi ekor oleh mami. Percaya karena dia bapak yang dekat. Pernah kawan, sebab dulu dia ada sisa, terus kami bagi sumbangan. Terima kasih. Shalom, nama saya Diana Stanyek Mei. Saya berumur 12 tahun. Hewan kesukaan saya ialah kucing. Saya pernah menerima sebuah hadiah yang paling saya suka, yaitu backpack. Saya terima hadiah itu bukan pada hari jadi saya, tapi hadiah itu spesial karena saya sangat suka dan diberikan oleh orang yang spesial. Saya percaya karena Tuhanlah sumber segala berkat yang perlukan.
saya pernah memberikan uang saya kepada anak yatim yang perlu membeli keperluan sekolah. Dan mereka sangat gembira. Saya pun gembira karena mereka dapat belajar. Yesus mengasihi kita semua dan memberkati. Bye. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Bersama saya, Cikgu Uja. Hari ini Cikgu mau tunjuk sedikit macam mana kita jadi berkat untuk bagi ibu bapak kita. Kalau kita di rumah, kita boleh tolong ibu bapak kita menyapu, kemas rumah, cuci piring, jaga adik, kan? Macam Meme boleh cuci piring, If boleh jaga adik. Kalau yang macam Koi, boleh kemas mainan sendiri, tolong mama kemas rumah, kan? Tapi hari ini Cikgu mau ajar kita untuk buat minuman bagi mami atau dede. Hari ini Cikgu mau ajar kita buat Nestum, paling senang. Cikgu ada Nestum, ada gelas, ada susu. Cikgu letak sini air panas. Kita mau kasih buat mami kita atau dedi kita minuman. Kita mau jadi berkat, kan? Jadi kalau kita yang sudah sekolah macam Meme, macam If, Sisi, boleh sudah kasih buat minuman untuk mami atau adik, kan? Atau tolong adik buat minuman. Oke, mula-mula ambil susu, kita letak di gelas, jangan banyak supaya kita jangan bagi mami atau dade minum manis banyak-banyak. Lepas itu letak Nestum. Bagi minuman yang sehat-sehat, bagi kopi. Oke, letak air panas. Hati-hati ya kalau mau letak air panas, goncang. Oke, senang kan? Jadi kalau pagi-pagi mau sarapan, kalau ada Nestum atau Melo di rumah, bolehlah. Kalau pun boleh bagi mami minuman Melo atau Nestum, kan? Oke, bye-bye. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan karena banyak
Wow, kawan-kawan. Sebentar tadi kita sudah memuji Tuhan. Saya suka bila kita memuji Tuhan bersama. Kawan-kawan suka tak? Saya harap kawan-kawan semua menikmati pujian tadi. Oke, sebentar lagi kita akan dengar cerita. Cerita apa ya kawan-kawan? Cerita ini tentang Papa Abraham. Jom kita dengar sama-sama kawan-kawan. Abram dipanggil Allah. Adapun seluruh bumi, satu bangsanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinir, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan telaga-laga sebagai tanah liat. Juga mereka berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, kerana disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tetapi banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Uz-Kasdim ada seorang yang suka berdoa. Namanya adalah Abram. Suatu hari Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."
Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tetapi Tuhan tidak memberitahu Abram ke mana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapa Abram berumur 75 tahun dan bapa Abram mengajak Sarai isterinya. Lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke sebuah tempat dekat Shichem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapa Abram dan rombongannya berhenti di pohon terbanting di More. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Pada waktu bangsa-bangsa diserahkan, masih banyak yang menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Hanya tinggal seorang bernama Abram dan istrinya Sarai yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memilih Abram menjadi pengikutnya. Abram sangat mengasihi Tuhan dan dia ikut serta patuh kepada apapun perintah Tuhan. Termasuklah dia sanggup menuruti perintah Tuhan pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Oleh karena Abram percaya dan mengasihi Tuhan, Tuhan juga sangat mengasihi Abram. Tuhan berjanji akan memberkati Abram. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Anak-anak, apakah berkat yang terbaik dalam hidup kamu? Tuhan berjanji akan memberkati Abram menjadi bangsa yang besar dan memberikan tanah perjanjian. Tuhan sangat baik. Tuhan juga ada janji dan berkat bagi setiap anak-anak. Janji Tuhan ialah Dia akan datang untuk kedua kali. Demikian juga Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka yang rindu dan haus. Roh Kudus kita boleh dapatkan sekarang. Roh Kudus ialah Tuhan sendiri yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan nanti. Pastikan anak-anak sudah menerima Roh Kudus. Jika belum, mari kita tuntut daripada Tuhan untuk curahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita. Roh Kudus adalah berkat keselamatan yang terbesar bagi hidup kita. Ia kasih karunia daripada Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita masa sekarang dan akan datang. Tuhan Yesus telah mengkaruniakan Roh Kudus-Nya
kepada kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan sayang kita dan Tuhan mau selamatkan kita dari yang jahat. Tuhan Yesus mau anak-anak ikut Yesus. Yesus mau memimpin dan membimbing anak-anak. Yesus mau anak-anak jadi murid Yesus, belajar daripada Yesus. Apakah murid yang Yesus mau? Yesus mau murid yang setia, yang patuh dan tidak putus asa seperti Abraham. Abraham tetap mempercayakan Tuhan walaupun janji itu belum digenapi. Anak-anak harus belajar dengan rajin dan setia belajar, sebab sekiranya anak-anak tidak putus asa, anak-anak akan menjadi murid yang berjaya. Semua anak-anak ada cita-cita, bukan? Jangan putus asa. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila kita telah menjadi dewasa dan berjaya, kita akan menjadi berkat kepada umat lain. Inilah yang Tuhan Yesus mahukan. Bukan saja berjaya di sekolah dalam matematik atau sains untuk menjadi dokter atau nurse, tetapi anak-anak harus menjadi murid sekolah minggu yang berjaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Berkat terbesar apabila anak-anak menjadi murid Yesus. Yesus mau anak-anak menjadi seperti Dia. Yesus juru selamat. Anak-anak mau jadi seperti Yesus. Jika anak-anak menjadi seperti Yesus, anak-anak dapat melakukan hal yang sama seperti Yesus pernah lakukan. Anak-anak, apa yang Yesus pernah lakukan? Yesus membantu orang yang lemah. Yesus membantu orang miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang yang lumpuh berjalan. Orang yang berduka menjadi bersuka. Yesus mau menjadikan anak-anak sebagai berkat bagi dunia ini. Anak-anak perlu belajar daripada Yesus, menjadi anak-anak yang rajin, tidak putus asa dan percaya seperti Abraham. Yesus mau memakai anak-anak menjadi saksi Yesus untuk menyelamatkan orang yang dalam kesusahan, yang berduka cita, yang lemah, dan yang berdosa seperti mereka dibebaskan. Anak-anak, kamulah berkat. Kamu akan menjadi berkat dan akan memuliakan Bapa kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Karena hari ini kami terus-menerus mendapat berkat dari Engkau Tuhan, lewat pelajaran-pelajaran yang kami dapat belajar Tuhan, tentang kasih-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, dan berkat-Mu yang Engkau mengalirkan Tuhan lewat Bapak Abraham Tuhan Yesus kepada sekian banyak manusia Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, berkat itu tidak pernah berhenti mengalir Tuhan.
kami menikmati berkat itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, siap sedia Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberkati Tuhan Yesus setiap orang di sekeliling kami, kawan-kawan kami, ibu bapak kami, cikgu-cikgu kami, dan juga Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin gereja, supaya kami sentiasa Tuhan menyalurkan berkat kami. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, dalam seluruh hidup kami dapat melakukan yang terbaik, yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mengurapilah sekian kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Urapilah Tuhan, supaya berkat-Mu juga akan terus mengalir dan mengalir, tidak berhenti Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang setia, yang selalu ingin belajar, yang selalu ingin mendengar suara-Mu, mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan lewat puji-pujian kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang ajaib, penuh kuasa. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami hari-hari yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan berakhir di tempat ini Tuhan Yesus. Pada waktu ini Tuhan, teruslah memimpin dan membimbing kami Tuhan setiap masa, sehingga kami bertemu lagi Tuhan di ruangan ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, pimpinlah kami Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kawan-kawan, kita sudah sampai ke penghujung sekolah minggu. Incik Beruang berharap kawan-kawan semua merasa diberkati dengan cerita, dengan pujian sebentar tadi. Kita jumpa lagi kawan-kawan.